Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, ketemu lagi dengan Bapak tentunya di pelajaran bahasa Indonesia. Bapak di sini akan menjelaskan beberapa penjelasan. Silakan kalian simak video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Langsung saja ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut ini. Menentukan kalimat utama dan ide pokok pada teks bacaan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wahikni bisolihin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian simak video pembelajaran kali ini ya mengenai kalimat utama dan menentukan ide pokok. Check it out. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kembali ya, pengertian kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita atau paragraf. Sedangkan ciri kalimat utama adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Artinya kalimat utama tidak boleh terdapat kata-kata rujukan, itu, ini, tersebut, dan sebagainya, ataupun konjungsi antar kalimat. Di samping itu, sementara itu di sisi lain dan sebagainya, kecuali konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan. Oleh karena itu, jadi, dan, dengan demikian. Selanjutnya, kalimat utama bermakna umum sehingga dapat dijelaskan dengan keberadaan kalimat penjelas. Nah, itulah ciri dari kalimat utama itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan cara menentukan kalimat utama. Perhatikan ya anak-anak, karena kemarin masih ada yang miskom ataupun belum paham. Pertama, kalimat utama itu dapat dipastikan berada di awal ya. Pasti di awal nih, kalimat utama nggak di awal, pasti di akhir. Nah, kalau di awal itu jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, atau bahkan ada kata yang diulang di kalimat selanjutnya atau di kalimat penjelas. Nah, kedua, perhatikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Misalnya kalimat-kalimat penjelas menjelaskan kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dengan begitu, kalimat utamanya adalah kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Nanti kita akan berikan penjelasannya atau contoh-contohnya. Di sini Bapak akan bedakan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ya. Ingat ya, ada yang namanya paragraf deduktif atau kalimat utamanya itu di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif atau kalimat utamanya di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada paragraf campuran ya, kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini ya kita harus perhatikan baik-baik. Selanjutnya, supaya kita lebih paham, di sini Bapak berikan contoh paragraf masing-masing ya, ada deduktif, induktif, dan campuran. Yuk kita simak baik-baik. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun bukan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, namun kota Balikpapan dikenal sebagai gerbang utama dari Pulau Kalimantan. Hal ini karena aksesnya yang terbilang paling dekat dengan Jawa apabila ditempuh dengan jalur laut. Selain itu juga didukung dengan bandara internasional yang memiliki banyak maskapai dan mampu menjangkau berbagai kota di Indonesia hingga mancanegara. Selain itu, di kota ini juga terdapat berbagai fasilitas dan hiburan yang tidak kalah dari pusat metropolitan. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan pusat perbelanjaan dan gerai-gerai makanan terkenal di sini. Nah, ingat ya anak-anak, paragraf deduktif adalah yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi, kalimat utamanya adalah Kota Balikpapan merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Begitu ya. Contoh paragraf induktif. Game online multiplayer handheld memungkinkan para penggunanya bermain game bersama-sama
kapanpun dan dimanapun tempatnya. Selain itu, berbagai produk game yang casual membuat para pemain merasa nyaman dan ingin bermain game dalam waktu yang tak sebentar. Oleh karena itu, game online multiplayer handheld menjadi favorit nomor 1 para penikmat game portable di seluruh dunia. Nah, ingat ya, paragraf induktif adalah yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Maka, kalimat utamanya adalah, oleh karena itu game online multiplayer handheld menjadi favorit nomor 1 para penikmat game portable di seluruh dunia. Contoh paragraf campuran. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Ingat ya, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi, kalimat utamanya adalah pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan utama. Ada yang masih ingat? Gagasan utama adalah ide atau pokok pernyataan yang menjadi inti pembahasan dari kalimat utama ya. Jadi ingat, ketika kalian sudah menentukan kalimat utama, di sana ada ide pokoknya atau gagasan utama. Ciri gagasan utama adalah sebagai berikut ini. Isi paragraf memiliki topik permasalahan yang dijelaskan secara lanjut. Kemudian yang kedua, kalimat terstruktur dengan penjelasan yang komplit dan dapat berdiri sendiri. Oke, kita masuk ke contoh menentukan gagasan utama. Silakan kalian simak terus ya. Penggunaan internet untuk anak sebaiknya perlu dikontrol oleh orang tua. Di era globalisasi ini, penggunaan internet semakin dipermudah. Apalagi sekarang sudah banyak anak kecil yang memiliki handphone sendiri. Padahal tak semuanya yang ada di internet dapat dijangkau oleh anak-anak. Banyak konten dewasa yang tidak disensor di internet. Sebagai orang tua yang baik harusnya membatasi penggunaan internet untuk anak. Beri jam-jam tertentu untuk menggunakan koneksi internet. Selain itu, orang tua perlu mengecek histori dan membatasi konten yang dapat diakses anak. Nah, anak-anak, kalian harus membaca keseluruhan dan mencari inti dari paragraf. Gagasan utama dari paragraf tersebut adalah mengontrol penggunaan internet pada anak. Jadi, untuk menentukan gagasan utama, kalian butuh membaca seluruh isi paragraf. Dan biasanya gagasan utama itu secara tersirat ya anak-anak. Contoh menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam paragraf. Simaklah paragraf berikut. Rumah tempat tinggalku di kota sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersendau gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan, suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Sekarang kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya di mana ya? Ya, kalimat utamanya adalah rumah tempat tinggalku di kota sangat menyenangkan. Lalu di dalam kalimat utama ada gagasan utama. Gagasan utamanya adalah rumahku menyenangkan. Seperti itu ya anak-anak. Contoh kedua, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam paragraf. Anak-anak, bacalah paragraf berikut. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000-3.000 butir setiap hari. Seekor ratu lebah juga bertugas melahirkan calon ratu. Oleh lebah pekerja, lebah calon ratu ini dibawa ke dalam suatu ruangan. Lalu ruangan ini dimasukkan cairan kuning atau royal jelly.
Lebah pekerja juga bertugas mengangkut air dan serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, serta mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon. Lebah pekerja dibantu oleh lebah jantan dalam menyelesaikan tugasnya. Secara khusus, lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan tarian lebah, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain ketika menemukan suatu tempat yang mengandung banyak sari madu. Nah, anak-anak, sekarang tentukan di mana kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya adalah dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Sementara gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja lebah. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian kerjakan evaluasinya dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hada wastaghfirullahaladzim wa lakum wa haqqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.